وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل bid'ah dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Para umat sekalian rahimakumullah dan juga para bapak yang dirahmati Allah oleh Allah Azza wa Jalla, melanjutkan kajian rutinan bulanan serial tafsir juz amma. Pada kali ini kita akan membahas tafsir surat Al-Asr. Tafsir surat Al-Asr yang ayatnya cukup 3. Namun ayat ini mencakup keseluruhan dalam masalah agama. Kita baca terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. 3 ayat insyaallah taala, dan surat ini makkiyah, yaitu yang turun di periode Mekah. Memang Qatadah yaitu salah satu tabi'in menganggap surat ini turun Madaniyah, periode Madinah, tapi yang lebih sahih bahwasanya surat ini turun di periode Makkah. Jumlahnya 3 ayat saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman wal 'asr. Baik, ini nanti kajian ayat dan tafsirnya. Setelah itu insyaallah pertanyaan, tanya jawab. Jika ummahat memiliki pertanyaan, tafadhal. Baik yang berkaitan dengan tema atau di luar tema, tidak masalah. Wal 'asr, kata Allah Azza wa Jalla, wal 'asr. Al-'asr ya. Itu makna, ada beberapa makna. Memang asr ini ada beberapa makna. Ya, ini di sini al-'asr yaitu ad-dahr. Yaitu dahr, masa. Dahr artinya masa. Jadi asr adalah dahr, yaitu artinya masa, waktu. Ada madhab dahulu kala namanya dahriyah, yaitu madhab yang menganggap bahwasanya hidup ini hanya untuk menghabiskan waktu saja. Setelah itu ya sudah, bumi menelan kita dan tidak ada apa-apa. Itu madhab dahriyah. Jadi demi masa. Jika ini memang makna dari al-'asr di ayat ini, maka kata Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya, aqsamallahu bihi azza wa jalla
lima fihi minat tanbihi bi tasarrufil ahwali wa tabadduliha. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa karena di dalam waktu atau masa itu atau dalam sumpah ini ada tanbih, ada peringatan buat kita tentang adanya tasarruful ahwal dan tabaddulnya. Tasarruful ahwal itu berbelok atau berubahnya keadaan. Kalau kita memperhatikan waktu, maka kita akan dapatkan keadaan-keadaan itu berubah. Dan Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu, dengan masa. Berarti bersumpah dengan sesuatu yang besar, bukan sesuatu yang remeh. Dan di dalam masa, kalau kita melihat banyak hal berbolak-balik, berubah-ubah. Dan ini perlu diperhatikan oleh seorang yang mentadabburi ayat ini, Al-Quran. Dan wa ma fiha minad dalalati ala sani'. Dan ada pada perubahan-perubahan itu petunjuk akan adanya pencipta. Dialah yang mengubah keadaan. Banyak kisah-kisah di alam dunia ini dari sejak awal penciptaan sampai nanti akhir kiamat yang memberikan ibrah. Di antara kisah yang paling besar ibrahnya dan panjang tentang kehidupan seorang yang disebut Nabi Yusuf alaihissalam. Kata Allah Azza wa Jalla, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami akan ceritakan kepada engkau di surat Yusuf sebaik-baik kisah. Maka sebaik-baik kisah itu kisah Nabi Yusuf. Juga kata Allah Ta'ala, laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lis-sa'ilin. Dan tentang Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya itu kisah mereka ada ayat-ayat, yaitu ibrah-ibrah, tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala bagi orang yang bertanya tentang itu. Lihat bagaimana tahawul atau tabaddul al-ahwal, keadaan yang berubah drastis. Yang mana diawali dari apa? Diawali dari seorang Yusuf dan Binyamin, saudara Yusuf. Jadi Ibu Yusuf dan Binyamin ini dua bersaudara dari ibu yang sama. Sementara sisa 10 saudaranya itu beda ibu, tapi satu bapak dengan Nabi Yusuf, Nabi Yakub. Bapaknya Nabi Yakub. Namun Nabi Yakub alaihissalam memiliki rasa sayang yang lebih kepada Nabi Yusuf dan Binyamin. Jadi Binyamin itu Binyamin, saudaranya Nabi Yusuf. Iya. Jadi itu termasuk Bani Israel. Makanya orang Israel, orang Yahudi juga Benjamin itu orang Yahudi biasa. Benjamin orang Yahudi. Tapi kalau Benjamin Su'aib itu orang Betawi itu. Ya. Bukan berarti Yahudi, bukan. Kalau ibu-ibu menamakan anaknya Binyamin juga boleh. Cuman udah kadung jadi legenda, jadi kalau bisa jangan, cari yang lain lah. Nanti dikira komedian lagi, dikira aktor ya. Tadi Binyamin itu nama saudara Nabi Yusuf. Dan kedua anak ini, Nabi Yusuf dan adiknya itu Binyamin, itu dicintai sangat oleh Nabi Yakub. Karena mungkin mereka memiliki kebaikan. Ini menunjukkan bahwasanya mencintai salah satu atau salah kedua anak dari beragam anak itu sesuatu yang nggak bisa dihindari. Itu sesuatu yang tidak berdosa. Kalau misalnya kita lebih suka kepada anak ini dibandingkan anak lainnya, itu tidak masalah. Tetapi yang bermasalah adalah ketika menzahirkan itu di depan anak-anak lainnya. Namun dizahirkan atau tidak, kadang-kadang kecemburuan itu ya jelas ada. Dan hal ini maklum. Jadi soal hati itu nggak bisa diatur oleh manusia kadang-kadang, melainkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Rasulullah SAW lebih mencintai Aisyah dibandingkan istri-istri lainnya, dan itu ada hikmahnya. Itu sesuatu yang nggak bisa diatur oleh manusia, melainkan Allah yang mengaturnya. Soal hati itu hidayah. Taib. Namun kemudian saudara-saudara Nabi Yusuf lainnya itu dengki terutama kepada Nabi Yusuf alaihissalam.
Dan mereka pun berencana untuk awalnya rencananya dibunuh. Ya, atau dilempar ke daerah mana gitu, diasingkan. Namun kemudian salah satu dari saudara dari 10 anak itu, jangan bunuh Nabi Yusuf. Tetapi apa? Ya, lemparkan ke ghayabatil jub, yaitu ke sumur. Yang mana sumur itu biasa orang-orang yang safar melewatinya untuk menimba air darinya. Jadi al-taqithu ba'dus sayyarah. Sayyarah ketika itu bukan mobil. Sayyarah itu asli maknanya adalah yang pejalan, yang berjalan, sayyarah. Yaitu orang-orang musafirun, orang-orang musafir. Maka didapatkanlah Nabi Yusuf alaihissalam oleh mereka, dan kemudian saudara-saudara ini menjual Nabi Yusuf. Iya. Dengan harga yang murah, wasyarahu bi thamanin bakhsin darahim ma'dudah. Maka mereka pun membeli dari saudara-saudara ini, membeli Nabi Yusuf, dibeli dengan beberapa dirham sedikit. Dirham bukan dinar. Dan beberapa perak. Nah, ini kan berarti apa? Sangat direndahkan Nabi Yusuf ketika itu. Namun Allah telah mengatakan sebelumnya kepada Nabi Yusuf, wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Kami wahyukan kepada Nabi Yusuf bahwa suatu saat nanti engkau akan menceritakan urusan mereka ini, kondisi apa, keadaan ini bakal engkau bongkar cerita ini suatu saat. Dan saudara-saudaranya enggak ngerti, enggak ngerasa bahwasannya ini sebenarnya step awal pemuliaan Nabi Yusuf alaihissalam. Maka orang kalau dia hamba Allah dan Allah memuliakannya, keadaan awalnya itu mungkin dihinakan dan direndahkan, tapi akhirnya itu akan berbuah sangat manis kalau sabar. Lihat di sini kan ini termasuk bagian dari masa terjadinya taghayyur al-ahwal, yaitu kondisi-kondisi yang berubah. Ini salah satu contoh. Kalau misalnya mungkin jemaah mau baca langsung, silahkan di surat Yusuf. Kisahnya luar biasa. Bacalah tafsirnya juga. Jadi ketika kita mendengar wal asr, demi masa, masya Allah, masa, waktu itu memiliki cerita-cerita yang luar biasa. Ya, itu makna pertama dari asr. Itu waktu secara umum. Dan juga asr, makna lain dari asr yaitu al-ashi. Makna lain dari asr adalah al-ashi. Apa itu al-ashi? Al-ashi adalah ma baina zawali syamsi wa ghurubiha, yaitu rentang waktu antara tergelincirnya matahari ke arah barat sampai tenggelamnya matahari, itu adalah al-asr. Ya, tergelincirnya matahari ke arah barat sampai tenggelamnya matahari di arah barat itu disebut al-asr. Makanya kita mengenal al-asr, waktu asar. Jadi itu secara bahasa, bahkan waktu asar itu di siang hari itu juga masuk waktu asar. Karena definisi asr adalah al-ashi. Al-ashi itu adalah tergelincir matahari ke arah barat sampai tenggelamnya. Dari jam 12-an sekian sampai jam 6-an. Makanya ada ayat Allah Azza wa Jalla, wasabbih bil ashiyyi wal ibkar. Dan bertasbihlah engkau di waktu asyi dan di waktu ibkar. Al-ashi itu setelah tergelincir matahari ke arah barat sampai tenggelamnya matahari. Al-ibkar itu munculnya matahari sampai waktu zuhur. Maka bertasbihlah di waktu pagi sampai zuhur dan juga di waktu zuhur sampai maghrib. Makanya ada istilah namanya juga zikir sabah wal masa, ya, zikir pagi dan petang. Tapi kalau zikir pagi petang itu, pagi itu sabah, pagi kita kenal, masa yaitu sore kita kenal. Bahkan kalau di Arab sekarang atau di Arab dulu juga masa yaitu sore, jam 8 pun masih sore. Tetapi maksud dari zikir pagi petang itu adalah zikir yang terikat dengan waktu khusus, yaitu zikir pagi setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Itu.
Adapun zikir petang setelah salat Isya, ya salat asar sampai tenggelam matahari. Bagi yang beruzur atau memiliki kegiatan yang tidak memungkinkan, maka dia boleh mengqadha zikir pagi petang setelah waktu itu, yaitu di waktu duha kalau pagi atau di waktu habis maghrib kalau malam. Itu kalau ya bagi yang memang tidak sempat atau kelupaan. Adapun kalau sengaja diundur sampai waktu itu, maka ini tidak relevan. Walaupun semoga tetap bermanfaat karena namanya zikir ya. Nah itu, jadi makna yang kedua dari asar apa? Waktu asar. Ya, waktu asar. Itu menurut sebagian ulama, sebagaimana juga Qatadah mengatakan bahwa saya maksud dari al-asr di sini akhiru sa'atin min sa'atin nahar, yaitu akhir jam, akhir momentum, akhir waktu di waktu siang. Karena asar itu memang akhir waktu siang. Asar itu akhir waktu siang. Itu pendapat keberapa? Kedua. Ada pendapat ketiga dari ulama, wal asr di sini, al-asr di sini maknanya adalah yaitu salat al-asr. Maka di sini bersumpah, Allah Ta'ala bersumpah dengan salatnya, bukan dengan waktunya. Pahami baik-baik ya. Jadi yang pertama global, yang kedua lebih khusus, yang ketiga lebih khusus lagi dari yang nomor dua. Pendapat ulama yang pertama tadi apa? Demi masa. Ini semua masa. Pendapat yang kedua demi waktu asar, waktunya, waktu asarnya. Lebih spesifik dibandingkan global waktu. Yang ketiga demi salat asarnya, kata sebagian dari ulama. Ini perkataan Muqatil dari ahli tafsir. Jadi demi salat asar. Wal asr, yang ketiga, pendapat ketiga demi salat asar. Dan salat asar ini disebut salat al-wusta namanya. Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian baik-baik salat dan salat wusta. Ini para ulama beda pendapat, tetapi karena ada hadisnya maka kita pilih hadis. Tafsirannya adalah salat asar, kata Nabi SAW. Salat wusta ini adalah salat asar. Yang mana sebagian dari ulama mengatakan sebaik-baik salat adalah salat asar. Dengan dalil itu, hafizu 'ala salawati was salatil wusta, dikhususkan. Juga dengan dalil lain bahwasanya barang siapa yang meninggalkan salat asar maka dia telah keluar dari agama. Jadi bahaya, meninggalkan salat asar itu bahaya. Ya, sebagian ulama menganggap salat asar itu salat yang terbaik dari salat 5 waktu. Iya. Begitu. Wallahu a'lam. Ini khilaf di antara ulama. Makanya kalau memang itu benar salat terbaik dari salat 5 waktu adalah salat asar, pantaslah kalau memang ini ditafsirkan wal asr, ditafsirkan sebagian ulama demi salat asar. Bersumpah dengan salat asar. Ya. Oke, itu pendapat keberapa, Bu? Pak? Ketiga ya. Ini Anda sebutkan pendapat ini supaya kita tuh mengerti khazanah tafsir gitu loh. Ternyata tafsir itu begitu luas dimaknai oleh para ulama. Sehingga kita menghargai pandangan-pandangan mereka dengan dalil-dalil yang mereka sebutkan. Yang keempat dari pandangan ulama tentang al-asr wal asr, maka ini sebagian ulama mengatakan, disebutkan oleh Al-Mawardi dalam kitab An-Nukat wal Uyun, tafsirnya beliau. Wal asr maknanya di sini kata ulama yang keempat yaitu Allah Ta'ala bersumpah dengan asrin nabi, yaitu masa kenabian, masa adanya nabi masih hidup. Ini yang keempat, dan ini terakhir, tafsiran terakhir. Wal asr yaitu demi masa kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena masa kenabian Nabi Muhammad SAW ini masa terbaiknya Islam. Ya iya, jelas. Karena Nabi SAW masih hidup ketika itu. Diturunkannya syariat Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi itu tafsirannya di antara tafsirannya. Taib, demi masa itu yang lebih populer. Adapun yang lebih paling populer adalah demi masa secara global. Bukan ditafsirkan. Ya, ada yang menafsirkan demi sore hari, demi asar, waktu asar, demi salat asar, dan demi asarnya Nabi, yaitu masa Nabi hidup, ya ada. Tetapi yang populer kita ambil aja yaitu demi masa. Taib, kemudian innal insana lafi khusr.
lafi khusr. Baca surat Al-Asr ini sebenarnya banyak dari kita kurang tepat, jemaah. Karena membaca agak susah antara dua huruf yang sukun, mati. Shad bertemu dengan ra, sin bertemu dengan ra, terus ba bertemu dengan ra. Wal asr, itu yang benar. Wal asr, ra-nya ada cuman bukan wal asr. Salah itu sebenarnya. Karena wal asr itu seolah-olah shad itu jadi apa ya? Berharokat wal asr, asr. Enggak, sebenarnya enggak gitu. Kan rata-rata gitu ke orang kita. Wal asr. Surat Al-Asr. Asr apa asr? Asr kan nama HP. Ya kan? Wal asr. Wal asr. Jadi shadnya itu dimatikan, tidak diharokati gitu loh. Wal asr. Itu orang Arab kayak gitu. Beda kan kalau misalnya kita coba di wal asr. Itu kan kerasa bener kan? Tapi kalau wal asr, Indonesia banget ini. Ya. Ketika antum baca kayak gitu wal asr, itu kan orang malah ini ke orang Arab nih gitu. Karena emang kayak gitu bacanya. Ya. Indonesia namanya juga. Coba kalau kita salam orang Indonesia, Assalamualaikum. Coba kalau antum salam, Assalamualaikum. Beda nih orang nih ya, ustadz nih kayaknya. Padahal nggak mesti harus ustadz, yang bener aja Assalamualaikum. Dengan nadanya juga nada orang Arab. Assalamualaikum. Mana ada? Assalamualaikum. Lah ini mah minta-minta nih. Ya kan? Ini Indonesia di jalanan. Jadi tapi itu kan Assalamualaikum bukan ayat. Nah kalau Al-Quran itu lebih ditekankan lagi untuk benar. Oke lah kalau Assalamualaikum versi Indonesia, oke lah kita paham lah, udahlah itu bukan ayat. Jadi nggak harus ketat-ketat amat. Selama tidak disingkat. Tapi kalau misalnya Al-Quran baca yang benar. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Jadi sinnya itu jangan diharokatin lafi khusr. Lafi khusr. Khusr enggak bukan khusr ya. Lafi khusr. Ya. Ya, kita bukan belajar tajwid tapi sekali-kali kita ingatkan aja ya. Innal insana lafi khusr. Di sini inna yaitu sesungguhnya. Dia menunjukkan takkid. Dan kalimat ini sebagai jawabul qasam ya, jawabul qasam yaitu jawab sumpah yang tadi waw wal asr itu kan wawnya wawul qasam. Menunjukkan demi yaitu bersumpah dengan masa. Nah, jawaban karena kalau kita bersumpah itu ada konten sumpahnya, itu jawab al-qasam. Pasti ada kontennya. Maksudnya ada apa yang antum bersumpah karena apa gitu. Antum bersumpah ingin menyatakan apa gitu. Gak mungkin misal kita datang ke orang, misalnya datang ke tukang es doger misalnya, bang, ya apa mas? Demi Allah bang. Iya apa? Ya udah saya cuma ngomong itu doang. Nah, kan gimana sih? Harus ada kontennya. Misalnya demi Allah bang, saya lapar. Nah itu boleh, itu bisa. Wallahi saya lapar, ya kan? Ya, tapi kalau misalnya demi Allah doang, lah ini kan nggak sempurna kalimatnya. Makanya ketika membaca, kalau misalnya kita menjadi imam atau sholat, paling minimal bacaan setelah Al-Fatihah berapa ayat? Paling minimal 1 ayat boleh. Selama bukan maksud main-main. Tapi kalau 1 ayat tersebut itu tidak sempurna kalimatnya, maka sambung dengan ayat berikutnya. Misalnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Allahu akbar. Ngomong apa ente? Gitu kan. Dari masa doang. Ada tambahannya lanjut. Apalagi ini cuma 3 nanggung banget gitu loh. Bakhil banget sih. Ya wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Itu. Harus jadi jumlah yang sempurna, kalimat yang sempurna.
Ya seperti itu. Boleh salat hanya satu ayat setelah Al-Fatihah itu sah, tetap nggak masalah. Selama bukan maksud main-main. Apalagi kalau satu ayatnya panjang nggak apa-apa. Ya. Seperti di akhir surat Al-Baqarah ayat hutang itu panjang satu halaman, ya. Itu boleh. Ya. Innal insana al-insan. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Lihat di sini al-insan, ada al dan ada insan di sini. Al-insan. Al-insan, ada al, ada insan. Para ulama berbeda pandangan mengenai maksud dari al-insan ini karena mereka beda pandangan mengenai bagaimana menafsirkan lafal al di sini. Tuh, beda al saja, pemahaman terhadap al itu beda, maka beda tafsiran. Insan kita tahu manusia. Tapi al ini, al, sebelum insannya al, itu bisa beragam maksud. Pandangan pertama dari ulama, yang dimaksud dengan al-insan di sini adalah insan yang kafir. Sesungguhnya manusia yang kafir berada dalam kerugian. Nah, itu pandangan pertama dari ulama ahli tafsir. Pandangan kedua dari ulama ahli tafsir, maksud dari al-insan ini jenis insan, semuanya manusia. Lihat, berarti yang pandangan pertama itu lebih khusus, pandangan yang kedua lebih umum karena jenis manusia semuanya. Ya. Innal insana lafi khusus, sesungguhnya pandangan pertama, tafsiran pertama, sesungguhnya manusia kafir benar-benar berada dalam kerugian. Kita kalau terjemahan ngikutin tafsiran pertama. Tafsiran kedua, sesungguhnya seluruh manusia berada dalam kerugian. Ini beda maknanya. Ya. Baik. Manakah yang benar? Yang pertama apa yang kedua, Pak? Bu. Nah, pertama kedua. Sesungguhnya orang kafir berada dalam kerugian. Yang kedua berarti salah dong. Yang kedua benar enggak? Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Nomor 2 benar enggak? Coba lihat di ayat berikutnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Mana yang lebih enak? Yang pertama kedua, Pak, Bu? Pertama. Sesungguhnya orang kafir berada dalam kerugian kecuali yang beriman dan beramal soleh serta gitu. Atau yang kedua, sesungguhnya manusia semuanya berada dalam kerugian kecuali yang beriman, beramal soleh dan gimana? Ayo. Satu apa dua? Yang pertama, Bapak ada yang kedua? Enggak sepakat nih? Enggak sepakat, oke. Adalah daripada saya pusing, saya udahin aja lah kalau gitu. Coba, tafsiran pertama, sesungguhnya orang-orang kafir pasti berada dalam kerugian kecuali yang beriman, beramal soleh, berwasiat kebenaran dia. Itu yang pertama. Yang kedua, sesungguhnya orang-orang seluruhnya berada dalam kerugian kecuali yang beriman, beramal soleh. Saya kasih contoh lain deh. Misal, ya, ada donat ya, donat ada yang pakai apa ya, tepung ya, apa sih namanya itu yang putih-putih itu? Gula, oh ya gula, kok tepung sih? Ya gula, atau gula tepung? Bener saya? Ya bener kok disalahin? Ya nggak ada yang nyalahin ya? Gula halus ya? Tayyib. Ya. Terus ada gula meses, ada donat meses, ya. Nah, kalau saya bilang misal, sesungguhnya donat gula itu nggak enak kecuali yang ada mesesnya. Oke?
Sesungguhnya donat gula itu nggak enak kecuali yang ada mesesnya. Yang kedua, sesungguhnya donat itu nggak enak kecuali kalau ada mesesnya. Mana yang lebih enak dengarnya? Pertama apa kedua? Sesungguhnya donat gula itu nggak enak kecuali yang ada mesesnya. Yang kedua, sesungguhnya donat itu nggak enak kecuali kalau ada mesesnya. Bingung? Udah lama gak makan donat ya, jadi bingung ya. Nah, gini loh, kayak tadi sesungguhnya orang-orang kafir berada dalam kerugian. Ini benar, udah selesai. Kalau sampai sini benar. Tapi kan jadi masalah ketika kecuali orang-orang yang beriman. Lah, nggak kan kita ngomongin orang kafir, kenapa dikecualiin orang beriman? Paham nggak? Sesuatu itu Enggak gitu gini. Sesuatu itu ketika dikecualikan, berarti kan harusnya yang dikecualikan itu tadinya ada di dalam situ gitu loh. Paham enggak? Jadi kan kalau emang kita bicara orang kafir sedang dalam keadaan merugi, kecuali orang beriman, ya sebentar, kan kafir sama beriman kan bertentangan. Gitu loh. Sampai sini bisa paham. Gimana? Sesungguhnya orang-orang kafir itu merugi kecuali yang beriman. Loh, yang beriman dari orang kafir? Enggak, orang kafir gitu. Paham enggak, Bu? Nah, kalau yang kedua, sesungguhnya manusia itu semuanya merugi kecuali yang beriman. Gimana? Lebih enak mana? Masih yang pertama? Masya Allah, ya, memang susah menyatukan umat itu susah. Ya, dua-duanya benar, dah gitu aja dah, ya, dua-duanya benar. Bagaimana kalau yang pertama, sesungguhnya orang-orang kafir berada dalam kerugian kecuali, dan istisna di sini pengecualian ini namanya istisna munqati', istisna terputus. Pengecualian yang terputus artinya bukan diambil dari konten orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu merugi kecuali yang beriman. Maksudnya kecuali kalau orang kafir itu beriman, itulah maknanya. Paham enggak? Jadi bukan diambil dari ada orang kafir sekaligus beriman. Enggak, tapi orang kafir berpindah menjadi orang beriman. Gimana? Paham enggak? Gitu ya? Karena kafir dan iman bertentangan, enggak bisa gabung, enggak bisa nyambung, enggak bisa. Yang kedua, dan ini yang lebih tepat. Yang kedua dan ini lebih bagus. Sesungguhnya al-insan, seluruh manusia berada dalam kerugian kecuali yang beriman. Jadi yang beriman dari manusia ini enggak merugi karena beriman. Gimana? Itu terjemahan di Indonesia pakai yang nomor 2. Lihat aja di terjemahan. Sesungguhnya apa di terjemahan gimana, Bu? Ada yang buka terjemahan enggak, Bu? Apa bacanya gimana terjemahannya? Manusia. Berarti kan umum, manusia pada umumnya. Enggak disebut manusia kafir. Karena kalau disebut manusia kafir, nanti orang pada salah paham. Oh, berarti manusia kafir kecuali yang beriman. Berarti ada manusia kafir tapi punya iman juga. Ya enggak bisa begitu. Ya. Dan kan manusia pada umumnya itu mereka berada dalam kerugian kecuali yang beriman. Nah, dari kalimat ini manakah yang lebih banyak? Yang beriman atau yang tidak beriman? Tidak beriman. Kenapa begitu? Dan dilihat dari kalimat ini bisa nggak kelihatan? Sesungguhnya manusia kan semua jenis manusia itu berada dalam kerugian kecuali yang beriman dan beramal saleh dan seterusnya. Lebih banyak mana sekarang, yang beriman atau yang tidak beriman? Yang tidak beriman. Dari mana kok tahu begitu, Bu dan Bapak-bapak? Kecualinya. Gini, pengecualian itu melazimkan yang dikecualikan itu lebih sedikit daripada yang dikecualikan darinya. Bingung. Kaidah pengecualian adalah yang dikecualikan itu harusnya lebih sedikit daripada yang dikecualikan darinya.
Hah? Misal, antum boleh ngambil 10 donat ini kecuali 9. Kan lucu. Biasanya antum boleh ambil semua donat ini kecuali 3. Ini oke nggak? Oke, tapi akhi, antum boleh ambil semua donat ini, 10 donat ini boleh antum ambil kecuali 8. Kenapa nggak ngomong 2 aja sekalian? Kan gitu, ambil 2 aja, kan gitu. Paham nggak, Bu? Jadi dalam kaidah istisna, kaidah pengecualian, sesuatu yang dikecualikan itu mesti lebih sedikit daripada yang dikecualikan darinya. Paham nggak? Sesuatu yang dikecualikan itu lebih sedikit daripada yang dikecualikan darinya. Manusia itu kan global, banyak ya. Dikecualikan dari manusia itu orang beriman. Yang dikecualikan adalah orang beriman. Yang dikecualikan darinya adalah manusia. Manakah yang lebih banyak? Manusia lebih banyak. Yang lebih sedikit yang beriman ini. Gitu. Itu menunjukkan kebanyakan manusia tidak beriman. Begitu. Sampai sini bisa dipahami nggak, jemaah? Iya. Jadi ketika ada pengecualian terhadap yang global, maka yang dikecualikan itu minoritas. Yang dikecualikan itu minoritas. Taib. Innal insana lafi khusr. Lafi. Lam di sini lam li ta'kid namanya. Lam yang menunjukkan penguatan kalimat. Jadi dalam kalimat innal insana lafi khusr ada 2 penguatan. Penguatan pertama inna, penguatan kedua la. Ya, la di sini tanpa alif ya. Kalau la untuk melarang atau menafikan itu ada alifnya, la-nya beda. La a'budu ma ta'budun gitu. Itu la itu beda lagi, itu la nafiyah atau nahiyah. Nah, sekarang lam di sini lafi. Ada la dan lafi. Itu 2 kata dalam bahasa Arab. Lafi 2 kata itu. Kata pertama la yang menunjukkan betul-betul, artinya mana? Betul-betul, really ya gitu. Fi artinya in, dalam, di dalam. Berada, betul-betul berada di dalam khusr. Ya, kerugian. Ya. Khusr itu dalam bahasa Arab, di sini khusr dimaknai oleh beberapa ulama beragam makna. Makna pertama dari khusr adalah ghaban. Ghaban itu apa ya namanya? Rugi gitu loh. Ghaban itu rugi. Dalam jual beli ada namanya khiyar al-ghaban. Al-ghaban. Ghaban itu ghabanun namanya. Apa itu khiyarul ghaban? Yaitu pilihan dari konsumen untuk membatalkan akad karena merasa dia ditipu dengan harga yang terlalu tinggi. Gitu, Pak. Itu namanya khiyarul ghaban. Contoh, Bapak nggak tahu HP orang desa misalnya, seorang bapak mbah-mbah wong desa. Kemudian mesen order sama orang kota, tolong dong saya itu agak katrok ya, bukan agak, sangat katrok ya. Saya pengen punya HP. Ya. Saya pengen banget punya HP yang saya tuh bisa ngeliat ini itu gitu loh. Yang penting ngeliat ini itu tuh bisa gitu. Bisa foto. Dan seterusnya. Emang HP berapaan kata mbah itu. Maka orang kota itu bilang, ya bisa berapa aja Pak, mau yang berapa, ada yang 5 juta. Ya udah 5 juta dikasih sama mbah itu, dan mbah itu nggak ngerti HP, nggak ngerti apa, nggak ngerti. Ya wes 5 juta kayak apa HP-nya, ini kayak HP-nya diperlihatkan oleh pemuda kota itu. Ini HP ya, disebut ada mereknya Advan yang masih bisa 3G doang. 5 juta. Ini mbah 5 juta. Ya wes 5 juta. Mbahnya kemudian pamerin ke anak cucunya. Wih, mbah punya HP sekarang. Ya. Wah, merek Advan. Berapa mbah? 5 juta. Kaget anak-anaknya. Kayak gini bukan 5 juta mbah, ini malah sekarang second aja 500 kurang laku mbah.
Udah nggak ada yang mau beli ini mbak, ini udah jadul banget ya kayak orangnya gitu, kata cucu-cucunya. Oh bener cu, oh, ya cu maksudnya cucu ya, bukan cu bahasa Surabaya, bukan, beneran ini cu, bener ini 5 juta keterlaluan mbak ditipu. Rugi nggak mbak ini sebenarnya? Rugi, keluar 5 juta, yang didapat harga 500.000. Makin ghaban, khusr. Itu. Ya. Maka dalam fikih ada namanya khiyar al-ghaban dalam jual beli. Yaitu bolehnya konsumen untuk memutuskan lanjut atau enggak, batal atau enggak akad ini karena merasa ditipu, gitu. Itu namanya khiyar al-ghaban. Nah, itu pendapat pertama dari makna khusr, kerugian. Pendapat kedua dari makna khusr, kata Al-Akhfash, yaitu halakah. Halakah itu kebinasaan. Kebinasaan. Sesungguhnya manusia berada dalam kebinasaan. Kebinasaan itu kehancuran, baik ma'nawi atau material. Memang sih ujung-ujungnya maknanya ya rugi juga, namanya binasa ya rugi. Khusr ya, maknanya apa? Kebinasaan, kehancuran. Makna yang ketiga, kata Al-Farra, yang ketiga yaitu uqubah, hukuman. Mana khusr yang ketiga adalah hukuman. Itu yang ketiga. Tafsiran yang keempat, kata Ibnu Zaid, makna khusr ini adalah syarr, yaitu keburukan. Itu yang keempat. Jadi kita punya banyak tafsiran ini, masya Allah. Yang makna pertama apa? Ghaban, yaitu kerugian. Makna kedua halak, yaitu kebinasaan, kehancuran. Makna ketiga hukuman. Makna keempat keburukan, syarr. Makna kelima naqs, kekurangan. Makna kelima naqs, yaitu kekurangan. Ini semua maknanya. Dan kata Al-Qurtubi wal ma'na mutaqarib. Makna semua dari 5 ini berdekatan satu sama lain. Rugi sama hancur, sama dihukum, sama keburukan dan kekurangan, itu semua dekat sebenarnya, nggak jauh. Ya. Maka ini yang disebut oleh para ulama tafsir sebagai ikhtilaf tanawwu' namanya, perbedaan pendapat tapi yang sifatnya variatif, bukan yang sifatnya kontradiktif. Faham nggak Ummahat, ngerti nggak apa yang saya sedang omongin ini? Nggak ngerti ya? Waduh. Gini. Apa itu kue? Oh, saya bilang kue itu roti. Kue itu cakwe. Kue itu apa? Apalagi kue apa lagi? Pancong. Kue itu ongol-ongol. Ini orang pada jawab benar nggak? Kan mutaqarib, mendekat ya. Maksudnya ya emang itu kue semua. Nah, sekarang ada orang boleh nanya, guys, what is kue? Tell me what is kue. Nah, ini orang berarti mulai tell me nih ya. Tell me what is kue ya. Apa itu kue? Satu bilang kue is bread, roti. Nah, itu. Tapi satu lagi orang biasa bilang kue itu adalah cek berisikan tulisan uang. Hah? Bukan cek berisikan uang, kwitansi. Nah, itu. Ini ikhtilaf, berseberangan enggak? Berseberangan. Ya, pasti ada satu yang benar nih. Orang baru bingung. Yang mana ya? Yang satu bilang roti, yang satu kwitansi. Iya. Terus beli ke toko, Mister please, I want to buy a kwitansi. Ketawa pedagangnya. Mas, jauh-jauh datang dari barat dibahlul-bahlulin gitu kan. Nah, ini namanya yang kedua khilaf apa? Tadad, yaitu berseberangan. Enggak benar ini. Pasti salah satu yang benar, satu yang salah, mungkin gitu. Nah, begitu juga misal walil mutallaqat, orang-orang yang perempuan yang ditalak, masa iddahnya berapa? Kalau ditalak normal bukan hamil,
Salasatu quru, 3 quru. Dalam Al-Qur'an 3 quru, dan quru itu jamak dari qara. Ada 2 makna. Maknanya pertama masa haid, makna kedua masa suci. Ini kan bertentangan. Ini yang disebut perbedaan yang sifatnya kontradiktif. Harus salah satunya yang benar. Tapi kalau tadi khusr, makna yang pertama apa? Kerugian. Makna kedua kehancuran. Makna ketiga hukuman. Makna keempat keburukan. Makna kelima kekurangan. Ini variatif atau kontradiktif? Variatif. Karena unsur-unsur semua ini serupa, yaitu ya sama ya, kekurangan adalah kehancuran juga, kehancuran adalah keburukan, dan seterusnya sama. Ya ini saya cuma pengen mengajarkan ilmu yang mungkin tingkatnya lebih di atas daripada umumnya kajian untuk mengetahui kaidah-kaidah usul tafsir, ya. Begitu. Jadi ketika dihadapi perbedaan pendapat di antara ulama, ini kita capture di sini. Ini perbedaan yang sifatnya variatif atau kontradiktif. Kalau variatif ya jangan berantem, karena toh sama-sama aja kalian gitu loh. Kalau kontradiktif ya kalau bisa jangan berantem juga, karena sama-sama muslim kan gitu. Ya, melainkan udah pilih yang lebih tepat kepada dalil. Begitu. Ya. Jadi manusia pada umumnya itu rugi, hancur, dihukum, buruk dan kurang. Tapi kecuali kalau memenuhi syarat yang dikecualikan ini, maka dia tidak hancur, tidak binasa, tidak buruk, tidak kekurangan, tidak dihukum, tidak rugi. Siapa mereka? Illal ladzina amanu. Yang pertama, iman, orang beriman. Yang kedua, wa amilus shalihat, mereka beramal saleh. Yang ketiga, saling mewasiatkan dengan kebenaran. Yang keempat, saling mewasiatkan dengan kesabaran. Ya, ini ayat terakhir loh kita bahas ya. Kalau udah selesai saya bahas ayat ketiga, nggak ada pertanyaan, saya cabut langsung. Ya. Nah, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Yang pertama, apa itu iman? Iman ada 2 makna, makna bahasa dan makna istilah ahlu sunnah. Makna bahasa dan makna istilah ahlu sunnah. Makna bahasa dari iman yaitu at-tasdiq al-jazim, yaitu percaya dengan kuat gitu loh. Itu iman secara bahasa, percaya dengan benar-benar, ya, percaya dengan benar-benar, itu iman. Iman secara bahasa, tapi bukan iman secara syariat. Kayak misalnya ketika, kembali ke kisah Nabi Yusuf coba. Ketika saudara-saudara Nabi Yusuf kan ngajak Nabi Yusuf main, kemudian disimplungin ke sumur. Kemudian habis itu bajunya itu tetap dikoyak dan bajunya dikasih darah. Dikasih darah palsu. Terus diserahin ya. Mereka pas pulang itu nangis. Ya, ketika pulang wajah Isya, yaitu pada waktu sore hari, petang hari pulang, nangis mereka, nangis pura-pura. Ya. Wahai bapak kami tadi telah pergi dan kami saling nastabiq, yaitu berlomba. Tapi Yusuf kan waktu itu masih kecil Yusufnya itu. Yusuf kami tinggalkan di dekat barang-barang kami, kemudian dimakan oleh serigala. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Wa ma anta, engkau wahai bapak kami, bimu'min, wa ma anta bimu'min, engkau tidak akan mu'min lana. Mu'min di sini dari kata amanu yu'minu, iman. Engkau tidak akan beriman kepada kami wahai bapak, yaitu wahai Nabi Yakub. Engkau tidak akan mengimani ucapan kami, yaitu engkau tidak akan percaya sama ucapan kami. Enggak bakal. Jadi iman itu artinya adalah percaya benar-benar. Kalau engkau tidak akan benar-benar percaya pada ucapan kami, itu mukmin. Itu iman secara bahasa. Ya bukan secara syariat. Wa ma anta bimu'min lana, engkau tidak beriman kepada kami secara syariah, berarti kafir dong nanti jadinya. Enggak. Makanya iman di sini iman secara bahasa, artinya percaya. Itu makna secara bahasa. Makna secara syariat menurut ahlu sunnah wal jamaah, bukan menurut murjiah, bukan menurut khawarij.
Iman adalah at-tasdiqu bil qalbi wal lafdhu bil lisani wal amalu bil jawarih. Iman secara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah mempercayai dengan qalbu, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Ya, mengucapkan mempercayai dengan hati, ya, qalbu, percayanya dengan qalbu, karena qalbu itu alat untuk percaya gitu loh. Percaya dengan hatinya, dengan hati, dan melafalkan dengan lisan. Juga beramal dengan anggota badan. Jadi dan iman itu berarti ada 3. Baik di hati, baik di lidah, baik di anggota tubuh. Itu iman semua. Seseorang ketika beramal saleh dengan anggota tubuhnya, itu adalah iman dia. Seseorang ketika berzikir amar ma'ruf nahi munkar dengan lisannya, itu iman dia. Seseorang ketika tafakkur, tadabbur alam, mengingat Allah dengan hatinya, dan sabar, tawakal, taubat perlu, itu amal dengan iman dengan hatinya. Gitu ya. Ada orang misal nih, kalau misalnya masuk Islam disebut mukmin, beriman, itu memenuhi 3 syarat ini. Harus ada di hati, harus ada di lisan, harus ada di perbuatan kelihatan. Misal ada seorang pria pengen nikah sama seorang muslimah. Muslimah misalkan, ente kalau mau nikah sama aneh harus masuk Islam dulu. Oke, siap, saya masuk Islam. Maka akhirnya dia syahadat masuk Islam, bisa nikah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan terjemahannya. Ente salat, Pak? Salat. Nah, syahadat ini berarti iman dengan lisan. Salat iman dengan anggota badan. Gitu. Urusan hatinya dia, Allah lebih tahu tentang dia. Taib. Nah, kalau ada orang muallaf syahadat, terus disuruh salat, enggak mau salat, berarti ini beriman enggak? Enggak beriman. Apalagi ini salat rukun Islam yang kedua. Enggak beriman. Bahkan tetap dianggap kafir, kalau misalnya dia enggak pernah mau salat habis itu. Cuma syahadat doang. Enggak. Syahadat antum itu tidak bermanfaat. Karena salatnya ditinggalkan sama sekali. Enggak ada usaha sama sekali. Maka kita enggak menganggap antum Islam. Enggak tercermin iman antum di anggota badan. Tapi itu salat. Adapun kalau yang lain seperti sedekah dan apa, meninggalkan itu tidak langsung kafir, tidak. Begitu. Nah, ada orang mengucapkan syahadat, bersalawat juga, salat juga, tapi hatinya itu kufur. Mungkin enggak? Mungkin. Nah, ini munafik namanya. Jadi harus ada 3-tiganya. Illal ladzina amanu, orang yang beriman itu hatinya beriman, lisannya mengucapkan kalimat iman dan konsekuensi iman, anggota tubuhnya juga mencerminkan keimanan. Itu iman. Ya, dan iman ini membutuhkan ilmu. Karena bagaimana kita percaya akan sesuatu kalau kita nggak tahu, gitu kan? Nah, ilmu tentang agama ini didapat dari mana? Dari Al-Quran dan hadis. Maka kita ketahui agama ini dari Al-Quran dan hadis dengan penjelasan para ulama. Itu baru disebut iman. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Illal ladzina amanu. Yang kedua ada wa amilus shalihat. Dan mereka beramal dengan amal-amal soleh. Sebutan soleh ini kan plural, bukan tunggal. Menunjukkan bahwa amalan soleh itu banyak. Dan selayaknya seorang yang beriman, beramal solehnya itu bukan cuma satu doang, melainkan beragam amal soleh dia lakukan. Nah, gitu ya. Dan amalan soleh itu ada yang sifatnya ibadatul waqt dan ada yang sifatnya ibadatul wusa'. Ibadatul waqt itu amalan yang momentumnya pas ketika itu. Adapun ibadah yang luas adalah momentumnya bebas. Jadi ada namanya ibadatul waqt. Contoh, saya kasih contoh. Lebih afdal mana? Berzikir misal di antara azan dan iqamah untuk bapak-bapak ketika di masjid. Di antara azan dan iqamah kan ada salat berapa? 2 rakaat qabliyah subuh.
yang pahalanya itu lebih dari dunia dan seisinya. Lebih afdal mana antum ketika itu lakukan? Salat 2 rakaat atau baca Al-Qur'an 2 halaman? Salat 2 rakaat. Betul, baca Al-Qur'an itu bagus. Tapi baca Al-Qur'an ini konteksnya ibadah yang luas. Adapun salat 2 rakaat qabliyah subuh ini ibadah yang sempit, ibadah yang waqt, ibadatul waqt namanya. Yaitu ibadah yang pas momentumnya saat itu. Taib, ada gerhana matahari atau gerhana bulan. Lebih afdal mana? Antum salat gerhana atau dagang? Dagang ibadah untuk cari nafkah. Mana yang lebih afdal? Salat gerhana, karena berdagang bisa di waktu lain. Adapun salat gerhana hanya ada pada saat ini. Dan itu salat gerhana jika kita katakan itu sunnah ya. Adapun kalau wajib, maka udah nggak ada alasan lagi untuk meninggalkannya. Contoh apa? Salat Jumat. Salat Jumat. Nah, salat Jumat, dia salat Jumat kemudian waktunya salat Jumat di waktunya daerah dia. Tapi dia malah justru bersihin rumah ibunya. Bersihin rumah ibu bakti sama orang tua itu. Tapi yang wajib dilakukan apa sekarang? Salat Jumat itu ibadatul waqt yang wajib. Karena bersihin rumah ibu bisa nanti atau besok. Begitu, jemaah sekalian. Kecuali kalau ada hal-hal yang darurat yang tidak memungkinkan untuk melakukan ibadatul waqt. Seperti ini salat Jumat nih. Tapi dia beruzur karena apa? Karena dia harus menunggu ibunya di rumah sakit. Nah, ini beda kondisinya. Darurat, ya, beda. Wallahu a'lam. Jadi amalan saleh itu ada yang sifatnya sempit pada waktu itu saja dan ada yang sifatnya luas. Begitu. Baik. Wa tawasau bil haqq. Yang ketiga, mereka saling mewasiatkan dengan kebenaran. Saling mengingatkan dengan kebenaran, mewasiatkan satu sama lain, menganjurkan satu sama lain dengan bil haqq. Al-haq di sini kata persebagian ulama artinya al-tauhid. Ada yang mengatakan al-haq artinya Al-Qur'an dan seterusnya. Sebenarnya al-haq itu apapun kebenaran secara agama, secara syariat, maka itu adalah al-haq. Ini menunjukkan bahwasanya kalau kita mewasiatkan atau mengajarkan atau berpesan dengan suatu faedah, maka harus dengan ilmu. Karena bagaimana sesuatu disebut valid dan benar kecuali dengan ilmu. Dan ketahuilah jemaah sekalian, wasiat itu ada beragam macam. Ada wasiat kehidupan, ada wasiat kematian. Ya, ada wasiat kehidupan, ada wasiat kematian. Wasiat kehidupan itu biasanya berupa makna, yaitu bukan berupa materi. Wasiat kehidupan ketika masih hidup nih, sama-sama wasiat. Saya wasiatkan kamu agar kamu bertakwa. Ini masih hidup sama-sama. Maksudnya nggak ada potensi mati. Itu boleh. Saling berwasiat seperti itu boleh. Misalnya dalam pengajaran yang anak ngajar, Bapak jemaah sekalian, saya wasiatkan bapak-bapak untuk membaca kitab Ibnu Qayyim Ad-Da'wa Dawa misalnya. Itu wasiat. Itu wasiat. Karena wasiat ini yaitu memberikan apa? Suatu wejangan, nasihat yang sangat penting karena cinta kepadanya, itu wasiat. Tapi itu ketika sama-sama hidup dan semua dalam keadaan normal, tidak ada kaitan dengan kematian. Maka biasa wasiat seperti ini tentang suatu wasiat ma'nawiyah, bukan materi, ya. Makanya enggak sah bilang jemaah sekalian saya wasiatkan agar jemaah mendapatkan uang 1 juta kalau ikut kajian saya. Ini bukan wasiat. Ini masuk dalam hadiah. Dan ini enggak mungkin memang. Enggak bakal terjadi. Bayangin aja, ini berapa jemaah mungkin sampai 50, 1 juta per orang? Enggak lah. Enggak mau saya, ya. Karena enggak nyampe duit saya segitu sekarang. Kalaupun nyampe juga enggak bakal, ya. Jadi itu wasiat, bukan wasiat itu hadiah. Baik. Nah, kalau misalnya ini saya beri Bapak kitab Ad-Da'wa Dawa. Memberi, ini kan hadiah nih, kitab Ad-Da'wa. Saya wasiatkan Bapak membaca ini. Maka ini benar enggak wasiat?
benar ini wasiat. Tapi memberi kitab ad-dawa ini bukan wasiat. Ini adalah hadiah. Itu bedanya hadiah dengan wasiat. Nah, itu yang wasiat kehidupan. Adapun wasiat oleh calon mayit, baik tertulis atau terucapkan, baik terucapkan jauh sebelum wafat atau mendekati wafat, maka ini wasiat kematian bisa berupa maknawi nasihat, bisa berupa materi. Kalau itu maknawi dan tidak melanggar ajaran syariat, maka wajib ditunaikan. Kalau itu materi tidak melanggar syariat, maka juga wajib ditunaikan. Adapun kalau wasiat kehidupan sama-sama hidup masih normal, tidak ada kaitan dengan kematian, maka itu tidak harus dilakukan. Kalau memang tidak wajib secara syar'i. Misal, saya wasiatkan jemaah untuk membaca kitab ad-dawa supaya paham tentang kehidupan ini. Wajib nggak hukumnya? Nggak wajib, karena wasiat dalam konteks ini penganjuran saja. Tapi kalau misalnya wasiat kematian setelah wafatnya orang ini, wajib ditunaikan. Baik itu suatu yang sifatnya maknawi ataupun materi. Maknawi contohnya apa? Saya wasiatkan jemaah sekalian, kalau saya wafat tolong salatkan saya di masjid ini. Nah, ini kan maknawi, bukan materi. Tolong saya salati saya di masjid ini. Maka wajib ditunaikan. Wajib selama apa? Selama tidak haram. Termasuk yang haram yaitu disolatkan di tempat yang jauh atau tidak mungkin. Misalnya, saya memang warga Cilangkap, tapi tolong ketika saya wafat nanti saya wasiatkan jemaah sini supaya tolong solatkan saya di Masjidil Haram. Ya, Pak, repot kayak gitu mah Pak. Maka ini wajib kan itu dituruti? Enggak wajib. Pertama, karena mayat itu nggak boleh dipindah terlalu jauh sehingga safar, nggak boleh. Kuburkan di area dekat kematiannya. Itu satu. Kedua, ini hal yang tidak mungkin. Masa ngedaftar di Masjidil Haram, ngedaftar mayit, visanya paspornya paspor apa tuh? Paspor mayit. Iya, kan visa belajar, visa umrah, visa bekerja gitu kan. Ini visa kuburan, kan nggak ada di sana, ya kan? Nggak bisa, nggak mungkin. Ya itu maknawi. Begitu juga materi, wajib ditunaikan selama tidak haram. Saya wasiatkan setelah wafatnya saya, ini ada harta 5 juta, tolong sedekahkan ke panti asuhan di sini. Ya. Panti asuhan Raudhatul Muttaqin misalnya. Wajib nggak ditunaikan? Wajib kalau tidak melanggar. Ternyata hartanya ada ratusan juta, maka nggak masalah karena ahli warisnya dapat. Tapi kalau misalnya dia uang cuman 20 juta warisannya, nggak ada apa-apa lagi. Dia punya anak beberapa. Saya wasiatkan setelah wafatnya saya tolong 20 juta ini saya wasiatkan untuk pembangunan gubuk di sawah misalnya. Nggak boleh. Karena apa? Karena ini 20 juta habis, ahli warisnya nggak dapat apa-apa, maka ini nggak boleh. Ya begitu, wallahu a'lam. Itu wasiat materi namanya. Wasiat yang bersifat materi. Saya wasiatkan setelah kepergian saya ke alam barzakh nanti, tolong nanti ketika saya ada di kubur itu, datanglah ke kuburan saya di setiap malam Jumat, siramin saya kembang, terus kasih parfum, kalau bisa parfum Arab yang oud ya gitu. Makanya seperti ini gimana? Nggak boleh, karena ini berarti menspesialkan suatu ibadah dengan rutin di tempat kuburannya, dan ini berpotensi menuju kesyirikan ke depannya. Takutnya nanti minta-minta gitu kan. Ada juga loh salah satu orang yang memang ajarannya menyimpang ya. Dia bilang kepada murid-muridnya, banyak pengikutnya, dia bilang nanti kalau saya mati kalian silahkan datang ke kubur saya, minta sama saya, nanti bakal saya kabulin. Dan ternyata setelah wafat dia kayak gitu yang terjadi. Itu nggak tahu tuh gimana tuh dosanya itu. Ya begitu ya jemaah sekalian. Wa tawassaw bil haq, jadi wasiat, saling mewasiatkan itu harus dengan ilmu dan kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, saling mewasiatkan dengan kesabaran. Ya, ngajak orang lain untuk sabar, dan juga dalam berwasiat juga bersabar. Ya, ngajak orang lain untuk bersabar. Ya itu bagus ya, karena dan juga sebagian ulama mengatakan bahwa sabar ini komponen yang harus ada pada iman, amal soleh, dan menasihati.
Jadi komponen 3 komponen sebelumnya itu sabar itu masuk. Beriman harus sabar. Beramal juga harus sabar. Dan menasihati dan kebenaran juga harus sabar karena pertentangannya pasti ada. Pertentangannya pasti ada. Begitu wallahu a'lam. Untuk materi kita cukup sampai situ insyaallah. Sepertinya tidak ada pertanyaan. Kalau gitu, ada. Ya Bapak silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah betul pendapat Imam Syafi'i apabila Allah tidak menurunkan Al-Quran 30 juz, cukup surat ini diturunkan sudah memadai? Kalau betul, Baik. Ya. Ya, jazakallah khair Pak. Ya, dalam karya kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Thalathatul Usul dan juga beberapa kitab lainnya disebutkan perkataan Imam Syafi'i sekiranya Al-Quran tidak turun kecuali Al-Asr ini lakafat, yaitu surat Al-Asr sudah mencukupi. Maksud dari perkataan Imam Syafi'i ini benar, ini sahih. Benar sahih. Tapi maksudnya jangan dipahami seolah-olah underestimate atau merendahkan ayat-ayat lain, bukan itu maksudnya. Artinya ini adalah mengagungkan surat Al-Asr, bukan bermaksud mengkerdilkan ayat-ayat atau surat lain, melainkan menunjukkan surat Al-Asr ini cakupan maknanya itu mencakup kompilasi seluruh dari apa-apa yang ada di Al-Quran. Ya, perkataan ini memang ada sisi mubalaghah, yaitu berlebihan. Tetapi maksud dari Imam Syafi'i murni hanya untuk mengagungkan surat Al-Asr dan bukan bermaksud menyayangkan betapa banyaknya ayat Al-Quran sehingga cukup aja surat Al-Asr. Kecukupan di sini maksudnya adalah kecukupan globalnya. Adapun kecukupan dari segi pahala, dari segi penjelasan tentu nggak cukup. Karena kalau Al-Quran cuma turun surat Al-Asr, maka bagaimana kita bisa memahami Al-Quran cuma surat Al-Asr doang? Sebenarnya ayat-ayat lainnya itu menjelaskan, mendukung satu sama lain. Maka kecukupan yang dimaksud oleh Imam Syafi'i di sini hanyalah kecukupan dari segi tema global. Tapi kecukupan dari segi penjelasan tentu tidak cukup surat Al-Asr itu. Sangat tidak cukup. Iya. Bahkan Al-Quran saja yang sebagai penjelas itu pun memerlukan apa? Hadis untuk menjelaskan global-global dalam Al-Quran. Tata cara salat, tata cara wudu juga ada di Al-Quran, tapi lebih dijelaskan dalam hadis. Berapa rukun salat, sunnah salat itu dalam hadis lebih banyak daripada Al-Quran. Jadi arti dari sini Al-Quran memang cukup bagi kaum muslimin. Tetapi itu kecukupan dalam materi yang ada dalam Al-Quran dan tafsirnya, namun dilengkapi kecukupannya dengan hadis Nabi SAW. Artinya surat Al-Asr itu memang cukup untuk tema besar Al-Quran. Tapi penjelasannya Al-Quran seluruhnya dan hadis seluruhnya dan juga ijma' kaum muslimin dan penjelasan para ulama Ahlus Sunnah itu semua mendukung satu sama lain. Seperti itu Bapak. Ya wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan dari sebagian ibu-ibu. Assalamualaikum. Panitia mana panitia? Ada panitia? Hah? Enggak datang? Akhwatnya ada? Akhwat panitia ada enggak? Ini saya mau tahu, ini boleh enggak kita baca pertanyaan ini? Coba Pak, tolong diberikan. Kalau memang boleh balikin ke sini, kalau enggak boleh, Coba menurut antum? Enggak, bukan hanya ke orangnya, enggak, panitia yang ngerti kondisi masjid dan semisalnya. Gimana? Coba kasih ke panitia akhwat. Ada enggak panitia? Panitia. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz. Kalau merutinkan salat mutlak 4 rakaat sebelum salat asar, bagaimana Pak Ustadz? Apa saja keutamaannya? Taib. Sebelum salat asar itu memang ada salat sunnah tapi bukan rawatib.
antara waktunya antara azan sampai dia sholat asar. Ada boleh 2 rakaat. Kalau 2 rakaat imma tahiyatul masjid ya, atau 2 rakaat yaitu mengamalkan hadis Nabi SAW, ma bainal adzanain rakaatan, antar 2 azan ada 2 rakaat ya. Berarti boleh nih ya. Oke. Baik. Itu. Kalau 4 rakaat itu dalilnya yaitu semoga Allah yang maknanya rahimallahu man shalla arba'an qabla al-'asr. Semoga Allah Ta'ala merahmati orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Fadilahnya, keutamanya adalah dia mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Itu 4 rakaat sebelum asar. Taib. Nah, adapun merutinkan sholat 4 rakaat sebelum sholat asar, di sini kalau dia merutinkan dengan maksud mewajibkan dirinya selalu begitu, maka jangan. Maka jangan. Melainkan hendaknya dia memvariankan. Ya. Ya, jadi sunnah itu Nabi SAW sering mencontohkan sesuatu yang sunnah itu rutin ya, tapi tidak selalu gitu sampai seolah target yang seperti wajib, tidak. Nabi SAW beberapa kali meninggalkan hal yang sunnah agar tidak terdistorsikan, tersamarkan seolah-olah itu wajib. Tapi kalau wajib beliau prioritaskan. Nah, karena ini sholat sunnah, maka kalau bisa beberapa kali dia tinggalkan, ganti dengan sholat 2 rakaat saja, itu lebih afdol. Dalam rangka apa? Membedakan antara roghbah dan keinginan untuk sunnah dengan roghbah keinginan untuk wajib. Begitu, wallahu alam. Keutamaannya dia mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau misalnya dia merutinkan selalu setiap hari everyday, itu juga tidak berdosa. Enggak masalah. Jadi dia merutinkan tanpa kecuali hari, itu bagus, enggak masalah, dapat pahala. Dia tidak merutinkannya, itu lebih afdol dari segi membedakan antara sunnah dengan wajib. Begitu. Rasulullah SAW dahulu lebih mula salat tarawih di masjid bersama kaum muslimin. Namun kemudian beliau meninggalkan salat tarawih di masjid karena apa? Takut dianggap wajib, takut umat itu terdistorsikan gitu loh. Ya. Begitu, wallahu a'lam. Tapi kalaupun misalnya ada orang tarawih terus di masjid, ya itu enggak masalah. Ya bagus juga. Jadi dua-duanya hal yang bagus. Ya, dua-duanya hal yang bagus. Enggak ada yang salah dari itu semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, apakah hadisnya sahih yang mengatakan tidak boleh berpuasa sunnah di pertengahan bulan Sya'ban? Ya, hadisnya ada sahih. Ketika sudah melewati pertengahan, masuk pertengahan Sya'ban, dan ini sudah masuk pertengahan Sya'ban, sekarang tanggal berapa? 17, 18. Sekitar itu, 17. Melewati pertengahan Sya'ban itu Rasulullah SAW melarang berpuasa setelahnya. Adakah hadis yang mengatakan sampai kapan atau waktu batasan hari kita masih bisa melakukan puasa sunnah bulan Sya'ban? Gini. Pahami baik-baik. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyebutkan bahwasanya puasa Ramadan full, Rasulullah Ramadan full. Tapi tidak ada selain Ramadan beliau berpuasa sebanyak bulan Sya'ban. Ya. Nah, ini kadarnya yaitu berpuasa banyak namun tidak full, itu intinya. Dan itu bebas mutlak selama tidak mengkhususkan puasa di hari Jumat, karena hari Jumat itu enggak boleh, ada larangan lain. Dan juga dalam hadis lain Rasulullah SAW melarang puasa ketika sudah memasuki pertengahan Sya'ban. Itu ada hadisnya. Bagaimana mengkompromikan hadis-hadis ini? Sementara kan Rasulullah SAW itu bagaimana dengan mengkompromikan Rasulullah SAW berpuasa paling banyak di bulan Sya'ban, lebih dari bulan-bulan lainnya. Ya. Dan juga ada larangan untuk berpuasa di Yaumus Syak. Yaumus Syak itu adalah hari ketika diragukan ini Ramadan atau masih Sya'ban. Yaitu tanggal 30 Sya'ban dilarang puasa. 30 Sya'ban. Kalau misalnya 29 dilihat fa in ghumma 'alaikum faqdurulah. Kalau misalnya
tidak terlihat karena adanya mendung atau apa, tidak terlihat hilal, maka tambahkan jadi 30 Sya'ban. Nah, tanggal 30 Sya'ban tidak boleh berpuasa karena ini yaumus syak, hari keraguan. Karena besoknya puasa, sekarang ini ragu, khalas enggak usah puasa. Oke. Nah, ini menunjukkan kalau memang dilarang 30 Sya'ban, berarti sebelum 30 Sya'ban masih boleh dong berpuasa. Masih boleh kalau misalnya dia memiliki apa? Memiliki kebiasaan puasa sebelumnya. Jadi larangan dari Nabi SAW setelah masuki setengah Sya'ban jangan berpuasa, maksudnya yang tadi nggak pernah puasa tiba-tiba setengah Sya'ban puasa tiba-tiba, mungkin semangat atau gimana? Ya jangan. Ya, itu maksudnya. Ya, kalau dikompromikan antara hadis ya. Tapi kalau udah punya kebiasaan, baik kebiasaan memang selalu puasa, sering puasa, maka fadl. Atau dia memang sudah punya urutan puasa sebelumnya di awal Sya'ban. Awal pertama Sya'ban dia puasa apa? Senin Kamis misalnya. Taib, apakah larangan puasa ini dikecualikan juga untuk puasa Senin Kamis? Puasa Senin Kamis tetap boleh di bulan Sya'ban. Dia di pertengahan kedua Sya'ban, boleh. Iya. Bukan hanya kali awal, Pak. Karena Senin Kamis ini puasa yang untuk kapanpun boleh. Yang penting Senin Kamis boleh. Nah, yang dimaksud adalah puasa mutlak. Dia mau puasa, rajin puasa di pertengahan kedua Sya'ban, tiba-tiba mau rajin, itu yang nggak boleh. Taib, tidak bolehnya ini apakah membatalkan puasa dia atau dia tetap sah? Namun dia hanya melanggar, bukan hanya ya, namun dia melanggar larangan Nabi. Jawabannya adalah puasanya tetap sah. Puasanya tetap sah. Namun dia memiliki pelanggaran saja gitu. Faham enggak jemaah? Ya, jadi dia tetap puasa, misalnya hari Selasa dia apain? Puasa mutlak. Enggak boleh sebenarnya, namun sah. Puasa sebagai puasa. Namun dia entah ini dikatakan dosa atau tidak, wallahu alam, tetapi dia melanggar larangan Nabi SAW. Begitu. Ya, seperti itu, wallahu alam. Oke. Apakah hadis yang mengatakan sampai kapan waktu pembatasan kita masih bisa melakukan puasa sunnah? Ya, puasa sunnah, bukan puasa mutlak ya. Puasa mutlak berpahala juga. Tapi puasa sunnah yaitu puasa yang memang ada occasion, ada sebabnya, yaitu Senin atau Kamis. Atau dia mau puasa Daud, ya. Ya, atau ayam bid misalnya. Ya enggak apa-apa itu. Lanjutkan. Itu yang lebih sahih insyaallah. Ya. Saya bertanya Ustaz, manakah lebih utama bagi wanita salat tarawih di masjid atau di rumah? Dari segi afdaliyah tentu perempuan, ketika disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa perempuan lebih afdal salat fardu di rumah, maka lebih-lebih untuk salat sunnah, lebih afdal di rumah. Itu lebih afdal di rumah. Nah, itu pertama. Tapi kalau misalnya perempuan ini pengen sholat tarawih di masjid, itu tidak boleh dicegah oleh suaminya, kecuali kalau perempuan ini bisa terfitnah atau membuat orang lain terfitnah. Ya, misalnya karena perempuan ini terlalu cantik atau gimana, mungkin bisa pakai masker, tapi tetap matanya kelihatan. Ya udah pakai masker 2 buat mata, buat situ 1. Mas berapa? Ya pakai cadar. Ya. Tapi tetap matanya kelihatan. Ya udah cadar yang bagian matanya ketutup juga. Atau pakai kacamata, tapi pakai kacamata dia tetap menarik. Bingung saya. Udah jadi pocong aja sekalian biar enggak inilah. Biar enggak ada yang suka gitu. Kalau memang dia mau ke masjid, maka tidak dilarang, tidak dicegah. Fadhal ke masjid. Selama diizinkan suaminya, tafadhol. Namun lebih utama wanita sholat tarawih di rumah. Kalau bisa ummahat misalnya, udah yuk berjamaah yuk di rumah, boleh. Boleh berjamaah, karena tarawih itu dianjurkan berjamaah. Tarawih Ramadan dianjurkan berjamaah. Adapun sholat malam biasa di luar Ramadan, maka ini sekali-kali boleh berjamaah, namun jika dibiasakan nggak boleh. Sholat malam dibiasakan berjamaah nggak boleh, namun sekali-kali nggak apa-apa. Misalnya mengajak suami atau suami mengajak istrinya, ayo kita sholat berjamaah berdua gitu misalnya. Boleh berjamaah tarawih, berjamaah qiyamul lail, tahajud boleh, enggak masalah.
Tapi sekali-kali aja. Adapun kalau rutin malah nggak boleh karena itu tidak ada anjuran seperti itu. Ya seperti itu, wallahu a'lam. Tapi kalau tarawih Ramadan anjurannya berjamaah, laki atau perempuan. Wallahu a'lam. Kayaknya nggak ada pertanyaan lagi dan saya nggak mau ditanya-tanya lagi, ya cukup sampai sini aja. Ya, jazakumullah khairal jaza. Terima kasih atas kalian antum semua dan antunna. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.